Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Eni. Hari ini kita akan belajar tentang adaptasi makhluk hidup. Yuk, semangat belajar sepanjang hayat. Adaptasi, kata ini sering kita dengar ya. Sebenarnya apa itu adaptasi? Adaptasi atau sering juga disebut dengan penyesuaian diri merupakan salah satu cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Jadi bagaimana cara makhluk hidup, hewan dan tumbuhan untuk bertahan hidupnya. Setiap makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungan maka akan dapat bertahan hidup, survive gitu ya. Sedangkan makhluk hidup yang tidak mampu menyesuaikan diri akan beresiko mengalami kepunahan. Adaptasi sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Kita akan bahas satu persatu ya. Apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi merupakan adaptasi yang berhubungan dengan struktur tubuh suatu organisme. Adaptasi ini sangat mudah dikenali dan mudah diamati karena tampak dari luar dari fisiknya makhluk hidup ya. Ini di sini contohnya ada bebek, elang, dan ayam. Pada bebek itu adaptasi morfologinya ada pada paruh. Paruhnya berbentuk lebar dan memiliki gerigi untuk menyaring makanan dari air atau lumpur. Sedangkan elang, paruh elang itu tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak makanan berupa daging. Seperti kita tahu bahwa elang itu adalah hewan karnivora. Selanjutnya contoh yang ketiga adalah ayam. Di situ paruh ayam itu tampak pendek, tebal, dan runcing untuk mematuk makanan yang berupa biji-bijian. Contoh selanjutnya adalah pada burung pelikan dan burung kolibri. Burung pelikan yang paruhnya panjang dan besar itu ya. Jadi burung pelikan itu mempunyai adaptasi morfologi berupa bentuk paruh yang berkantung dan panjang. Fungsinya untuk menyimpan ikan. Jadi dia muat ikan di dalam paruhnya itu untuk disimpannya. Sedangkan burung kolibri itu burungnya kecil dengan paruh yang runcing. Fungsinya untuk menghisap madu atau nektar pada bunga. Selanjutnya adaptasi morfologi pada kaki burung. Selain tadi pada paruh, kakinya juga beradaptasi morfologi. Raja wali dan elang itu hampir mirip ya. Bentuk kakinya berukuran pendek dan memiliki cakar yang kuat untuk mencekram mangsa. Karena mereka hewan karnivora, maka mereka pemakan daging atau pemakan hewan lainnya. Kemudian kaki ayam itu pendek, kuat. Itu fungsinya untuk mengais tanah ketika mencari makan. Selanjutnya kaki bebek itu tampak berselaput ya. Itu fungsinya untuk apa? Untuk berenang di air atau di tanah yang berlumpur ya. Jadi mencari makan di air, genangan air atau di tanah-tanah yang becek sehingga dia tidak tenggelam. Kemudian burung pelatuk itu kakinya ada 4, 2 jari ke depan, 2 jari ke belakang. Itu tujuannya untuk memanjat di pohon. Contoh selanjutnya adalah mulut serangga. Mulut serangga ternyata juga beradaptasi morfologi loh ya. Di sini contohnya ada tipe mulut penggigit itu dimiliki oleh bangsa belalang, kecoa, lipas itu kecoa ya, kemudian jangkrik. Jadi mereka memiliki tipe mulut yang disebut tipe mulut penggigit. Kemudian yang kedua, kupu-kupu itu termasuk tipe mulut penghisap. Dia memiliki rahang yang runcing dan panjang untuk menusuk serta menghisap. Contohnya di sini adalah kupu-kupu dan nyamuk. Kemudian ada tipe mulut penjilat ya. Mulut penjilat ini seperti pada lalat dan lebah madu ya. Bentuk mulut penjilat seperti itu pada gambar. Kemudian yang terakhir adalah tipe mulut penusuk dan penghisap. Ini ada pada nyamuk ya. Jadi dia mempunyai mulut yang runcing panjang seperti pipa. Kita pernah kan digigit nyamuk? Itu dia menusuk dulu kemudian menyedot darah dari manusia melalui paruhnya tadi. Jadi seperti pipa ya. Kemudian adaptasi selanjutnya adalah pada hewan air. Di situ contohnya ada ubur-ubur dan cumi-cumi ya. Itu mempunyai bentuk tubuh yang bisa berubah menjadi alat seperti sirip sehingga memudahkan melakukan bergerak di air itu. Kalau ubur-ubur itu kan bergeraknya seperti mengatup, membuka dan mengatup gitu ya. Jadi dia bisa meluncur di air. Sedangkan
Selanjutnya untuk ikan, kebanyakan ikan itu mempunyai permukaan tubuh yang berlendir dengan tubuh ramping seperti torpedo ya untuk memudahkan bergerak dengan lincah dan cepat di dalam air. Contoh selanjutnya morfologi pada tumbuhan. Di sini ada tumbuhan teratai dan eceng gondok. Mereka disebut juga tumbuhan air atau tumbuhan hidrofit ya karena hidup di air. Mereka melakukan adaptasi dengan bentuk daunnya yang lebar dan tipis. Ini fungsinya untuk mempercepat penguapan karena mereka hidup di air, jadi tidak menyimpan air daunnya, langsung diuapkan. Kemudian pada batangnya itu berongga dan berisi udara sehingga dapat mengapung di air. Akarnya panjang, bahkan teratai itu akarnya bisa menembus dasar kolam atau dasar sungai tempat dia hidup ya. Itu untuk tumbuhan hidrofit. Sekarang ada tumbuhan xerofit namanya. Kebalikannya, tumbuhan xerofit itu hidup di daerah kering. Di situ dicontohkan kaktus ya. Kaktus itu macam-macam bentuknya. Cirinya apa? Daunnya tebal dan sempit. Nah, daunnya tebal dan sempit itu yang mana sih? Sebenarnya duri-duri pada kaktus itu adalah daun ya. Dia beradaptasi morfologi dengan bentuk daunnya menjadi seperti duri, itu tujuannya untuk mengurangi penguapan. Kemudian batangnya yang tebal itu batangnya fungsinya untuk menyimpan air karena di dalamnya seperti jaringan spons yang bisa menyimpan air, serta akar dari kaktus itu panjang untuk menjangkaunya untuk lebih luas untuk mencari air. Tumbuhan xerofit ya, diingat-ingat. Kemudian kita akan selanjutnya kita membahas adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh untuk bisa bertahan hidup. Jadi ini fungsi organnya. Contohnya di sini adalah sapi ya, itu gambar sapi yang lengkap dengan gambar sistem pencernaannya. Pada hewan sapi atau disebut hewan ruminansia ya, hewan pemakan rumput, itu memiliki rute pencernaan dan enzim yang khusus. Karena mereka mencerna rumput-rumput yang selnya berdinding sel selulosa. Jadi ada sapi, hewan ruminansia itu apa saja sih? Ada sapi, ada kambing, ada kuda, ada kerbau dan sebagainya. Itu mempunyai sistem pencernaan khusus. Jadi mereka beradaptasi fisiologi. Selanjutnya contoh lain adalah dari tumbuhan ya. Tumbuhan yang berbunga itu juga beradaptasi fisiologi. Mereka yang bukannya memerlukan bantuan serangga biasanya akan menghasilkan madu untuk menarik perhatian serangga. Jadi dia akan menghasilkan madu, enzim nektar itu untuk menarik serangga, baik itu kupu-kupu atau lebah untuk datang hinggap di bunga sehingga bisa membantu penyerbukan. Selanjutnya yang terakhir kita bahas adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku itu penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan tempat hidupnya. Jadi tingkah lakunya ya. Di sini dicontohkan ada hewan yang hijau itu adalah hewan bunglon ya, tahu ya bunglon? Bunglon itu beradaptasi tingkah laku yang disebut mimikri. Jadi dia bisa berubah warna kulitnya itu sesuai dengan yang dihinggapi. Kalau dia hinggap di daun, maka dia akan berwarna hijau seperti daun. Dia hinggap di batang pohon, maka dia akan menyerupai warna batang pohon yang kecoklatan. Seperti itu yang disebut mimikri pada hewan bunglon. Selanjutnya di bawahnya itu ada hewan tokek yaitu tokek, cicak, kadal itu sama. Mereka beradaptasi dengan autotomi. Autotomi itu adalah memutuskan bagian tubuh untuk menjaga dirinya dari serangan musuh. Lah yang diputuskan di sini adalah bagian ekornya. Jadi ketika dia terancam, maka dia akan secara otomatis memutuskan ekornya. Dan ekor tersebut ketika sudah putus dia akan tumbuh lagi. Ada regenerasi namanya ya. Kemudian adaptasi tingkah laku yang lain adalah pada hewan, di situ gambarnya adalah beruang kutub ya, mereka berhibernasi namanya. Apa itu hibernasi? Pada musim dingin, hewan berdarah panas itu membutuhkan energi untuk menjaga tubuhnya tetap hangat ya, tapi makanan sangat langka, maka mereka melakukan hibernasi atau tidur yang panjang pada musim dingin, sehingga untuk menghemat energi, cadangan energinya ya. Mereka bisa tidur dalam jangka waktu yang sangat lama. Misalnya selain pada beruang, juga pada tikus, landak, dan lain-lain. Di bawahnya itu bangsa kadal ya. Ini kebalikannya, mereka hewan-hewan yang hidup di daerah kering, di daerah gurun. Kemaraunya biasanya lama dan mereka pasti kekurangan air ya. Nah, mereka juga melakukan adaptasi tingkah laku yang disebut estivasi. Tadi kalau disebut hibernasi, bangsa beruang sekarang disebut estivasi, yaitu tidur panjang di musim kemarau.
Misalnya pada kadal, katak, keong, dan lain-lain. Pada keong atau siput kita sering tahu ya di sekitar kita ketika ada siput pada musim kemarau mereka akan bersembunyi dalam cangkangnya dan menempatkan diri di balik di apa ya di rongga-rongga batu yang dalam sehingga dia aman. Mereka akan tidur dalam jangka waktu yang sangat lama kemudian pada musim penghujan mereka akan kembali hidup ya, kembali keluar gitu, keluar dari cangkang. Hewan lain yang beradaptasi tingkah laku adalah paus ya. Paus seperti kita tahu itu dia sering muncul di permukaan air, kemudian menyemprotkan air dari atas dari lubang di atas kepalanya ya. Itu tujuannya adalah untuk menghirup oksigen karena paus itu sebenarnya bukan bangsa ikan ya, tidak disebut bangsa ikan. Paus disebut bangsa mamalia karena paus tidak bernafas dengan insang tapi bernafas dengan paru-paru. Itu adaptasi tingkah lakunya adalah sesekali muncul ke permukaan, kemudian menyemburkan air melalui lubang di atas kepalanya. Selanjutnya di bawahnya adalah cumi-cumi, itu cumi-cumi ya. Cumi-cumi juga mempunyai adaptasi tingkah laku yaitu dengan menyemprotkan tinta hitam pekat ketika dia merasa terancam. Dengan menyemprotkan tersebut, maka pandangan hewan yang mengancam dia akan menjadi terhalang dan dia bisa melarikan diri. Seperti itu adaptasi yang kita pelajari hari ini. Tetap semangat belajar. Thank you and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.